wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Suspita, BP 191023-1007 dari jurusan Tanah 19 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Baiklah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan pengamatan transpirasi. Yang transpirasi itu sendiri merupakan proses hilangnya air dari permukaan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, yang pertama faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tanaman. Contohnya adalah luas daun. Semakin luas daun, maka proses transpirasi akan semakin cepat. Yang kedua, stomata. Semakin banyak stomata yang terdapat pada daun, maka proses transpirasi juga akan semakin cepat. Yang ketiga, kutikula atau lapisan lilin. Semakin tebal lapisan lilin pada daun, maka lapisan lilin tersebut akan menghambat proses keluarnya uap air dari permukaan tanaman. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama suhu, yaitu semakin tinggi suhu, maka uap air yang dihasilkan akan semakin banyak. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi buka tutupnya stomata. Ketiga, kelembapan. Semakin lembab, maka proses transpirasi juga akan semakin lambat. Pada video kali ini, saya akan melakukan dua percobaan, yaitu transpirasi cepat dan transpirasi lambat. Alat dan bahan yang digunakan pada proses transpirasi ini yaitu plastik dan tali. Pada video kali ini kita akan melakukan proses transpirasi cepat. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses transpirasi cepat menggunakan daun duku. Langkah-langkahnya: yang pertama, pilihlah daun yang bebas dari penyakit, karena kalau daun tersebut terdapat penyakit, maka dapat menghambat proses transpirasi. Langkah-langkahnya: masukkan daun ke dalam plastik. Kemudian ikat menggunakan tali. Setelah daun terbungkus seperti ini, kita tunggu selama 2 jam. Setelah kita menunggu selama 2 jam, maka kita akan melihat bagaimana hasil dari transpirasi cepat. Beginilah hasilnya. Uap air yang dihasilkannya lebih banyak pada transpirasi cepat. Cobaan transpirasi lambat, kita menggunakan daun manggi sebagai objeknya. Alat dan bahannya itu plastik dan tali. Mari kita lakukan percobaannya. Pilihlah daun yang tidak terkena penyakit seperti biasa, lalu dimasukkan daun tersebut ke dalam plastik, kemudian diikat. Setelah diikat seperti ini, kita tunggu selama 2 jam. Kita menunggu selama 2 jam, kita akan melihat hasil dari transpirasi lambat menggunakan daun manggis. Beginilah hasilnya. Uap air yang dihasilkannya cukup sedikit. Jadi kesimpulannya pada percobaan kali ini yaitu pada transpirasi cepat lebih menghasilkan uap air lebih banyak, sedangkan pada transpirasi lambat hanya sedikit menghasilkan uap air. Dikarenakan pada objek transpirasi lambat kita menggunakan daun manggis, yang pada daun manggis itu sendiri terdapat kutikula atau lapisan lilin yang cukup tebal. Hal itu dapat menghambat keluarnya uap air. Maka dari itu pada transpirasi lambat hanya menghasilkan sedikit uap air. They say, oh my